Halo guys, berjumpa dengan saya di channel Indilight. Dengan saya Rahel. Di sini video kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua ya. Langsung dijawab dengan Pak Nikinya. Kita tunggu dulu ya guys. Halo Rahel. Halo Pak. Gimana Rahel? Pertanyaannya jangan sulit-sulit. Iya Pak. Ada berapa pertanyaan yang dari teman-teman di channel Indilight? Ada dua Pak. Yang pertama, ini dari Freddy Mahari 9875 nih Pak. Ada yang bertanya. Pertanyaannya apa ini? Dia tanya Pak, maaf mau tanya Pak, kalau untuk memilih jenis dan daya listrik lampu untuk ruangan, apakah ada ketentuannya Pak? Karena hal tersebut membuat saya bingung untuk memilihnya. Gitu Pak pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, apakah ada ketentuan jenis lampu Dan daya listrik. Dan daya listrik. Jadi daya listrik dan jenis lampunya untuk mendesain sebuah ruangan. Ada ketentuannya nggak? Ya. Guys, jumpa lagi dengan saya di channel Indilight. Ini bagus sekali guys. Jadi kalau kita mendesain pencahayaan untuk sebuah ruangan, tentunya kita memilih jenis lampunya yang sesuai. Dari mana kita memilihnya? Nah, kita memilihnya tentunya dari peruntukan apa sih fungsi dari ruangan itu. Jadi nggak semua lampunya itu jenisnya sama. Jadi ada fungsinya. Fungsi lampu itu kita tempatkan sebagai apa. Jadi kalau kita mendesain sebuah rumah, yang kita perlu ingat itu kan ada 4 kategori fungsi dari lampunya dari Rahel. Yang fungsi pertama itu adalah general lighting atau lampu utama. Jadi lampu itu tentunya harus memiliki kriteria tersendiri lagi ya. Di video sebelumnya saya rasa udah pernah saya jelasin juga. Kemudian ada yang namanya lampu action. Ya, lampu action, kemudian ada lampu yang namanya lampu tugas atau task lighting ya. Lampu yang kita gunakan saat kita membutuhkan. Jadi itu lampu task lighting, misalnya lampu belajar itu termasuk kategori dari task lighting ya. Itu kemudian ada lagi lampu dekorasi yang memperindah ruangan itu ya, dekorasi ya. Jadi tentunya kita memilih jenis-jenis lampu itu berdasarkan fungsi-fungsinya di ruangan itu. Dan kita juga nggak boleh ngabaikan fungsi ruangannya mau dipakai buat apa. Jadi kita tahu kalau ruangan kita ini untuk ruang belajar itu tentunya berbeda dengan untuk dapur ya, berbeda juga untuk ruang tamu ya. Kalau untuk ruang kerja itu berbeda-beda. Jadi kita tentunya memilih jenis lampu yang tepat. Nah, jenisnya yang seperti apa ini? Pertanyaannya Pak Maharani seperti itu ya. Ada lampu yang jenisnya itu downlight, yang sudutnya lebar. Ada yang sudutnya sempit di sini. Ada yang dia punya lumen yang tinggi, ada yang punya lumen yang rendah, ada yang warnanya 3000 Kelvin, ada yang warnanya 4000 Kelvin. Itu semua disesuaikan. Jadi tugas saya sebagai lighting konsultan tentunya membantu klien-klien kita ini supaya tidak bingung, dan buat yang dibutuhkannya juga disesuaikan. Sebenarnya bukan ya itu konsumsi watt ya, itu kita harus pikirkan juga, karena kalau kita pakai lampu yang lumennya rendah ya, otomatis wattnya jadi berlebihan. Kita harus pakai yang seideal mungkin untuk mendesain sebuah pencahayaan di sebuah ruangan. Bisa diterima ya? Bisa Pak. Dek Rahel. Oke, terima kasih Pak Niki untuk pertanyaan pertamanya. Dan ini lagi Pak, satu lagi. Pertanyaan satu lagi ya guys, kita jawab. Jadi rumus ini Pak, rumus ini pertanyaan dari siapa ini? @astiayu 3194 Pak. Oh, @astiayu. Astiayu. Jadi Pak, Mbak Astiayu ini bertanya, rumus untuk ketinggian lampu 3,2 sampai 3,5 meter ya Pak. Apakah ada rumus lain untuk ketinggian lampu tersebut seperti aula, stadion, dan gedung-gedung tinggi lainnya? Oh, ini saya ingat saya menjawab di pertanyaan ini, saya menjawab sama Bu ini ya. Ini udah lama loh. Kalau nggak salah udah lama ini beliau ini bertanya ini ya, teman kita ini bertanya. Tapi hari ini sekalian saya jawab sekalian, diingetin sama Dek Rahel. Terima kasih. Ini untuk ketinggian, ini pertanyaan ada di video saya yang rumus kayaknya, di video channel Indilight yang rumus ya, pembahasan rumus. Ini banyak yang pro dan kontra tentang rumus. Rumus yang di-share oleh saya di video sebelumnya itu acuannya adalah rumus standar. Jadi itu rumus yang untuk mencari looks ideal tapi yang standar. Jadi kita nggak terpaku dengan rumus itu. Tentunya kalau
gedungnya sangat tinggi, ya, lebih dari 3 meter, karena rumus ini hanya berlaku sekitar gedung-gedung normal, ruangan normal dengan plafon ketinggian sekitar 3 meter tadi ya, sampai 4 meter ya, kurang lebih seperti itu. Kalau lebih tinggi, tentunya rumus ini sebagai acuan aja guys, karena kita nggak bisa kerja dalam satu rumus. Banyak faktor yang akan kita lihat ya. Contohnya ketinggiannya memang mencapai mungkin 9 meter. 9 meter mungkin lebih baik kalau saya pribadi misalnya, ini saya lihat ruangan, kita bahas ini ruangan olahraga yang biasanya tinggi-tinggi itu ya, gelanggang olahraga untuk permainan basket misalnya, karena kita baru gambar ya untuk ini tim kreatif ada gambar ruang basket ya, kalau nggak salah basket apa voli itu? Basket ya. Nah, kita membutuhkan 500 lux ya untuk menerangi ruangan itu, dan dengan ketinggian yang cukup tinggi di 9 meter. Jadi kita ini menggunakan lampu yang beamnya itu lebih sempit, tapi wattnya kalau dengan beam sempit, dengan ketinggian, kalau kita punya gedung tinggi, kita menggunakan beam yang sempit, otomatis kita mendapatkan sinar yang terfokus lebih terang. Tapi konsekuensinya kalau menggunakan beam sempit, kita jadi jumlah lampunya cukup banyak, tapi watt kita itu bisa berkurang. Nah, kita punya beberapa cara untuk menghitung ya kebutuhan lampu, kemudian kebutuhan titik itu dengan beberapa program ya. Dengan beberapa program ya juga diramu dengan pengalaman, betul deh. Ya, hal pengalaman juga. Untuk mendesain ini kita mendapatkan lux yang ideal, kita mencapai lux itu banyak faktornya. Kemudian faktor kedua adalah ada nggak dindingnya itu yang menggunakan kaca. Dan digunakannya ruangan ini kebanyakan siang hari atau malam hari. Biasa kalau ada dua kombinasi pakai kaca dan gedung ini digunakannya untuk siang maupun malam, biasa kita perlu bantuan lagi yang namanya dimmer. Jadi kita bisa setel waktu siang karena kaca itu untuk mengimbangi sinar matahari, kita harus memakai lumen yang tinggi, lux yang tinggi, yang cukup besar ya, untuk mengimbangi supaya ruangan itu tidak terkesan gelap. Tapi kalau saat malam, kalau kita sudah setel untuk siang itu, malam nanti terjadi yang namanya overblast, terlalu berlebihan cahaya, yang mana kita harus menurunkan intensitas cahayanya. Nah, jadi kalau untuk ketinggian memang rumus ini nggak bisa pakai 100% guys, tapi kita bisa menjadikan acuan titik-titik lampu di mana misalnya kayak tadi itu untuk gelanggang olahraga ya. Kita harus pasang lampu itu jangan sampai mengganggu pemain basket ini. Dia mau masukin bola, kan lihat lampu silau ya kan, nah dia nggak pas lagi, akhirnya melesatlah bolanya masuk. Jadi kita harus memasangnya, memperhitungkan itu juga. Sudut-sudut sempit itu berguna seperti itu. Jadi tidak mengganggu permainan yang sedang berlangsung, tapi ruangan yang diterangi itu cukup. Ya, jadi kita harus betul-betul mengatur intensitas cahayanya, kita mengatur sudutnya, kita mengatur pemasangannya, jenis lampunya, semua itu kita harus perhitungkan. Kira-kira begitu deh. Oke Pak, terima kasih ya Pak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Jadi guys, di sini sudah dijelaskan sama Pak Niki langsung ya. Jadi buat kalian yang mau bertanya lagi boleh kali pokoknya. Nah, dan nanti buat pertanyaan-pertanyaan lainnya boleh kalian tanyakan dan kita akan langsung konsultasikan ke Pak Niki langsung untuk menjawabnya. Oke, terima kasih ya Pak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Oke guys, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, agar kalian nggak ketinggalan informasi seputar lampu LED yang lainnya. Terima kasih, salam Indie Light.